merupakan pahlawan emansipasi wanita yang lahir di Jepara 21 April 1879. Perjuangan Kartini mulai ketika melihat adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Saat itu, perempuan sama sekali tidak boleh merasakan pendidikan. Bu, Pak, Kartini ingin melanjutkan sekolah, memiliki cita-cita membuat dunia ini terang. Kartini tidak ingin dipingit. Tidak, Kartini. Bapak tidak bisa menuruti permintaanmu. Ini adalah tradisi adat istiadat sejak dulu. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi, nak. Sudah saatnya kamu dipingit, mempelajari segala hal yang harus dikuasai oleh perempuan, kemudian nikah dengan orang tepat. Tidak bisakah sesekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Kartini, Bapak adalah bupati pemimpin rakyat Jepara. Tidak seharusnya Bapak menghancurkan tradisi kita. Bu, Kartini mohon, Bu. Sudahlah Tini, laksanakan apa yang sudah menjadi tradisi. Kelak kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Kartini adalah anak perempuan tertua, maka ialah yang pertama kali merasakan dipingit. Pingit? Bagaimana rasanya dipingit ya? Entahlah Tini, yang pasti tentu saja kau tidak bisa terlalu bebas lagi berinteraksi dengan semua orang. Kau akan dikawal kemanapun kau pergi. Tak mau dipingit, aku ingin bersekolah. Tenanglah Tini, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa melanggarnya. Sabarlah, kami akan coba membantu agar kau bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Makasih ya, aku sangat menyayangi kalian semua. Bersabarlah Tini, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh. Kami yakin kau pasti bisa melalui semua ini. Ya, itu pasti. Sebenarnya apa itu dipingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Rowek Mini, dan Kartina juga masih sekolah. Kapan kami dipingit juga? Di saat umur kita 12 tahun, Sumatri. Bukan begitu, Tini? Kartini sedang duduk di anak tangga yang terletak di belakang rumahnya. Tiba-tiba, seorang gadis berwajah Eropa terlihat berjalan dari kejauhan. Kartini memicingkan matanya dan segera tertawa gembira melihat siapa yang datang mengunjunginya. Ternyata sahabatnya Stella. Hei, Stella! Kartini, bagaimana kabarmu? Secara fisik, aku memang baik-baik saja. Tetapi, aku tidak bisa memungkiri bahwa batinku terasa perih. Kalian tahu kan, aku tidak bisa berdiam diri. Aku mengerti. Aku pun sangat merindukanmu. Tidak ada lagi gadis pribumi yang cerdas dan ceria sepertimu. Kelas akan terasa sangat sepi sekali. Aku juga sangat merindukan kamu. Aku ingin kembali. Tapi, tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku pun tak mengerti dengan tradisi itu, Kartini. Apa salahnya perempuan bersekolah? Aku pun berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang kau lakukan, Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi lakukan, selayaknya. Kemudian, aku akan menikah. Itulah yang dikatakan ibuku. Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau membutuhkan bantuanku, aku akan selalu ada untukmu. Terima kasih, Stella. Kartini, ayo kita duduk. Ada yang ingin aku berikan kepadamu. Oh iya, ayo kita duduk di sana. Kartini, ini aku bawakan buku-buku untukmu. Beberapa di antaranya berbahasa Belanda. Kau bisa mempelajari dari buku-buku ini. Wah, sungguh.
Aku tidak bisa mengatakan apapun lagi. Tak apa Kartini, aku berjanji nanti akan mengunjungimu. Kami akan membantumu melewati masa-masa sedihmu. Hari-hari Kartini pun diisi dengan semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati, ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya Stella. Kartina, Sumatri, Rokmini, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo kita pergi. Iya, Tini. Mari kita berkeliling Jepara. Kalian tahu kan kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawalan. Dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu kita jangan sampai ketahuan. Ayo kita pergi. Ayo, kita hampiri wanita yang duduk di gubuk itu. Ada apa Kartini? Apa yang mengganggu pikiranmu? Ada beberapa hal yang ingin aku ketahui, Sri. Tidak perlu. Apakah kalian putri-putri Adipati Sasriyaningrat? Bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau adalah Bupati Jepara. Kami beberapa kali melihat kalian bersama Pak Bupati. Mengapa kalian pergi tanpa pengawalan? Apa kalian tidak dipingit? Bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang dipingit adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat pribumi? Tentu saja ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum laki-laki yang bukan murid kita hingga kita menikah. Apakah ibu bersekolah? Saya hanya rakyat biasa. Sejak kecil saya tidak bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu tidak ada lagi yang bersekolah, kecuali kaum laki-laki. Lagi pula, bukannya wanita memang tidak perlu bersekolah? Suatu saat mereka akan menikah dan kembali melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh wanita seperti kami. Setelah Kartini mendengar jawaban rakyat tersebut, mereka pun pulang. Setibanya Kartini di rumah, ia terkejut atas kedatangan Rosa. Kami duluan ya. Kami akan lewat pintu belakang. Baiklah, Duluan ya. hei Rosa! Dengan siapa kau di sini? Apakah kau bersama sahabat lainnya? Tidak, Kartini. Aku bersama kedua orang tuaku. Wah, benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Abendanon. Sebentar, Kartini. Ada yang harus aku bicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku akan melanjutkan sekolahku di Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan Stella, Annie, dan Van Col? Mereka juga pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya, kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu, Kartini. Tapi kami sadar bahwa kau tak akan diizinkan untuk pergi. Aku tidak tahu harus gimana berpisah dengan kalian, Rosa.
kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Yakinlah kalau bahwa aku akan membalas suratmu dan akan menceritakan keadaan di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya termasuk Tuan dan Nyonya Abendanon. Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran. Belarida untuk Kartini. Bu, bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu? Tini, untuk apa kau melanjutkan bersekolah? Ibu tahu, nak, melanjutkan sekolah adalah keinginan ditambah melalui beasiswa yang artinya ibu dan bapak tidak menanggung uang bayarannya. Tapi, nak, kau adalah perempuan, kau sudah dewasa. Bagaimana maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Tini? Bu, bukankah Ibu tahu? Tini ini memiliki cita-cita untuk membuat kaum perempuan bersekolah. Kaum pribumi ini mengenyam pendidikan. Jika Tini menikah, maka mimpi Tini tidak akan terwujud. Pernikahan itu hanya menghambat segalanya. Tini, kau adalah wanita. Umurmu sudah cukup. Bahkan biasa tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau sadari itu, Tini. Sudah saatnya kau berhenti dipingit, nak. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Sesungguhnya pingitan itu untuk melindungimu, untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, sudah ada seorang yang ingin meminangmu, nak. Siapakah lelaki tersebut, Bu? Ia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali. Namun ibu yakin dia seorang yang tepat untuk kamu. Tini ingin menemuinya terlebih dahulu, Bu. Ada beberapa hal yang perlu Tini pertimbangkan. Baiklah, nak. Kartini, kedua orang tuanya Kardina, Panji dan Busono, berdiri di ambang pintu, menunggu kehadiran sosok yang sudah ditunggu-tunggu. Jantung Kartini berdegup kencang, pikirannya kacau, ia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosroningrat sudah mengetahui maksud kedatangan saya ini untuk bertemu dengan Tini. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Adipati Aryo Singgi, semuanya kami serahkan kepada Kartini. Bagaimana jawabannya? Kami membiarkan dia untuk mengambil keputusannya sendiri. Lalu, bagaimana dengan jawabannya Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Tini berbicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi, khususnya perempuan. Setidaknya
Mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Adipati sendiri? Sungguh bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang, emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak berkat perjuangannya, masyarakat pribumi terutama wanita lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.